Shalom anak-anak ibu kelas 9, senang kembali boleh bertemu dalam pendidikan agama Kristen pada saat ini. Sebelum memulai pembelajaran ini, ibu berharap sebelumnya anak-anak ibu sudah berdoa secara pribadi. Dan ibu juga berharap anak-anak ibu memperhatikan video pembelajaran ini sampai selesai dengan tujuannya untuk memahami bab 9 ini. Jadi, baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita dari bab 9, Gereja Peduli kepada Sesama yang Sakit. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu sakit sebagai permasalahan kehidupan. Mengapa? Sama-sama kita lihat ya. Oke, yang pertama kita perhatikan mengapa tadi itu menjadi permasalahan. Karena orang yang sakit merasa terasing dari kehidupan normal. Yang kedua, waktu yang dia jalani sepi dan menggelisahkan, tidak seperti biasanya. Banyak yang memikirkan penyakit yang diderita dan konsekuensinya sehingga merasa terasing. Yang keempat, terkadang berpikir tentang kematian dan biaya pengobatan, sehingga biasanya tidak seperti orang yang normal ataupun yang sehat. Dari 4 hal ini, bagaimana semua pihak membantu agar yang sakit dalam kesendiriannya dapat mengusahakan agar hidupnya kembali sehat, baik dari segi jiwa, sosial, dan mental. Nah, karena itu orang yang sakit sangat perlu untuk diperhatikan. Nah, sekarang dalam penerapan bagi orang yang sakit, kita perhatikan teladan Yesus sebagai gembala. Kristus dikatakan sebagai gembala karena dia selalu memperhatikan, menuntun, dan tahu apa yang dibutuhkan domba-dombanya. Contoh pelayanan yang dilakukan Yesus kepada yang sakit. Nah, kita perhatikan supaya gereja juga melakukannya. Nah, yang pertama, menyembuhkan orang yang sebelah tangannya mati. Dari Matius 12 ayat 9 sampai 15. Ini menjelaskan bahwa orang yang sakit Tuhan pulihkan maksud ibu dari segi fisik. Ya, sehingga dia tidak merasa terasing lagi. Ini yang pertama. Nah, di sini ada seorang perwira, hambanya sedang sakit. Dan dengan keyakinannya dia memohon supaya Yesus memulihkan seorang hambanya. Dan Yesus menyembuhkannya. Nah, berbaring. Kalau anak-anak ibu nanti baca Matius 8 ayat 5 sampai 13 ya. Nah, di sini yang disembuhkan secara fisik dan sosialnya. Kenapa? Karena hubungannya dengan orang lain tidak bisa. Karena fisiknya yang telah berbaring di dalam tempat tidur. Berikut, menyembuhkan yang kerasukan setan dari Matius 8 ayat 28 sampai 34. Ini menjelaskan Yesus memulihkan dari segi fisik, sosial, dan mentalnya. Yang berikut, Yesus menyembuhkan yang lumpuh dari Matius 9 ayat 1 sampai 8. Ini yang dipulihkan adalah dari segi fisik, dari segi sosial, dan juga segi mentalnya. Yang berikut, menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang lain dari Matius 8 ayat 14 sampai 17. Ini juga termasuk adalah suatu penyembuhan secara total pada pribadi mertua dari Simon Petrus dan yang lainnya. Ini bisa disembuhkan dari segi mental, yaitu segi dimensi fisik, segi dimensi sosial, dan segi dimensi spiritual. Penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus menuju penyembuhan yang utuh, bahkan seluruh totalitas kehidupannya. Dan hal inilah yang harus diperhatikan orang Kristen dan termasuk remaja Kristen untuk menghadapi orang sakit sehingga mencapai keutuhan. Artinya, ketika kita menjenguk yang sakit, kita itu memang harus benar-benar memperhatikan. Kita harus benar-benar peduli kepada mereka. Sama halnya seperti Yesus, tanpa ada suatu hal rasa yang mengganjal di hatinya, tapi dengan secara kemauan untuk menyembuhkannya. Begitu juga kita, perhatian kita kepada orang yang sakit. Bagian C, realitas saat mengalami sakit. Ada beberapa dimensi yang harus kita perhatikan dalam pelayanan kita dalam terhadap orang yang sakit diantaranya. Artinya kenyataan yang perlu kita terima ketika orang mengalami sakit. Pertama, ketika mengalami sakit, maka dimensi fisik, tadi Ibu sampaikan dimensi fisik. Dimensi ini berhubungan dengan bagian yang nampak dan ini yang bisa disentuh, bisa diraba. Nah, di sini ada gambar, inilah beberapa fisik. Nah, kita bisa lihat tangannya. Ya, di sini ada lututnya yang sakit, ini secara fisik. Nah, orang yang sakit itu bisa
mengalami sakit fisik. Inilah yang dikatakan dimensi fisik. Yang kedua, dimensi mental psikis. Dimensi ini berhubungan dengan pikiran, emosi, kepribadian manusia. Nah, di sini bisa kita lihat gambar ini, bagaimana tindakan yang dilakukan kepada seorang anak ini akan merusaki mentalnya. Dia nggak demam, tapi jiwanya dia terganggu, pikirannya dan juga kepribadiannya ini terganggu. Maka kita harus memperhatikan segi sakitnya dari mana, sehingga kita mampu untuk mengobatinya. Nah, ketika bagian yang ketiga ini juga kita perhatikan dimensi sosial ini. Nah, ini bisa rusak akibat seperti ini tingkah laku yang dilakukan seorang orang tua terhadap seorang anak. Sering memarahi, mungkin begini boleh dimarahi, tapi kalau sudah sering-sering, maka sosial anak itu dia akan takut kepada siapapun juga. Dia akan merasa tersendiri. Kenapa? Karena sikit-sikit marah. Nah, ini sosialnya, hubungan dia dalam kaitannya dengan lingkungan di luar dirinya, hubungannya dengan orang lain akan bisa menjadi rusak. Kenapa? Karena kepribadian dia sudah rusak, diganggu mungkin dengan cara marah-marah, mungkin dengan cara melarang-larang yang seharusnya masih sanggup untuk dia lakukan tapi selalu dilarang, ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagian yang keempat, dimensi spiritual atau rohani berkaitan dengan keberadaan atau jiwa diri manusia, atau dimensi ini mengacu kepada relasi manusia dengan sesuatu yang berada di luar jangkauannya dengan Sang Pencipta. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang berada di samping ini, nah ini gambar seorang perempuan. Nah, di sini dia ketika posisinya seperti ini, bahkan jiwanya tadi dimensi bukan hanya spiritual yang terganggu, sosial, dimensi sosial, fisiknya ketika kita lihat seperti ini kakinya dibuat, maka yang terjadi dalam kehidupannya akan rusak. Dia tidak akan percaya kepada Tuhan. Nah, jadi karena itu dalam dimensi ini untuk memperbaikinya perlu dilakukannya, yaitu dalam hal berdoa. Supaya apa? Dia kembali sadar akan dirinya. Dia kembali sadar bahwa dia adalah milik Tuhan. Jadi hal-hal yang seperti ini, ya, seperti ini adalah bisa merusak jiwa, merusak fisik. Nah, jadi kita harus memahaminya dari dimensi mana yang akan kita perbaiki. Kalau kita melihat orang sakit, jadi dimensi-dimensi ini adalah sebagai pacuan kita untuk memperhatikan seseorang itu sakit. Jadi kita tahu dari sudut mana yang perlu kita sembuhkan. Nah, jadi artinya kita di sini adalah sebagai kayak sama seperti dokter, ya. Bagian D yang terakhir, merespon kebutuhan orang sakit. Sesudah kita memahami berbagai kondisi orang sakit, ya, baik kondisinya tadi mungkin dari segi fisik, mental, sosial, spiritual. Nah, setidaknya kita bisa memperkirakan apa yang diharapkan terhadap orang yang mengunjungi, mendampingi atau menolong mereka. Contoh, ada yang sakit keluarganya, kita perlu kasih saran, itu maksudnya di sini. Beberapa aspek yang dapat kita lakukan dan kembangkan sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita datang kita menghargai orang lain. Artinya di sini, bagaimana keberadaan mereka kita menghargai. Mungkin yang kita kunjungin itu sedang sakit, berbaring. Nah, kita harus menghargai walaupun dia membelakangin kita dalam posisi tidur. Kita harus menghargainya. Mungkin sebelah badannya sakit atau mungkin dia tutup mata, kita harus menghargai itu. Yang kedua, kemampuan mendengarkan. Nah, artinya kita jangan hanya untuk berbicara terus, data kita hanya berbicara padahal dia udah sakit. Dia hanya ingin datang, kita jenguk aja, senyum. Mungkin itu yang dia butuhkan. Jadi di sini kepekaan kita untuk mendengar harus ada, ya. Jadi jangan kita hanya ngoceh aja ketika berjumpa dengan orang yang sakit. Mungkin dia itu tidak butuhkan. Yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kita harus bisa memperkenalkan Kristus ketika kita datang menjenguk yang sakit. Kita boleh mungkin berikan masukan, nggak usah panjang-panjang, tapi kita berikan keyakinan bahwa dia boleh sembuh. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah di atas segala para dokter. Yang keempat, kemampuan untuk berempati. Nah, dikatakan tadi berempati di sana, bahwa di sana kita memberikan secara langsung, bukan hanya beberapa penyampaian saja, tapi kita berikan mungkin dalam bentuk
buah tangan, mungkin sumbangan, atau bagaimanapun untuk meringankan beban mereka. Yang kelima, orang yang suka bergaul. Nah, ketika kita datang, kita bergaullah dengan akrab dan kita lihat posisi-posisinya bagaimana. Arti posisi yang Ibu sampaikan tadi, kita bergaulnya bukan hanya untuk berbicara, tapi dari tindakan kita bagaimana untuk meresponnya, kepekaan kita untuk memperhatikan kebutuhannya. Itu yang dikatakan bergaul, artinya kita kompak dengan situasi yang ada. Dalam proses melayani atau mendampingi orang sakit, peran penolong sangat penting. Karena dia harus langsung berhadapan dengan orang yang sakit. Mengasihi orang lain yang sedang dihadapi perlu dimiliki oleh penolong. Dan sikap ini perlu diekspresikan dalam mendampingi orang sakit. Jadi, apabila anak-anak Ibu keluarga sakit harus diperhatikan. Mungkin apabila kita juga yang berkunjung, kita harus perhatikan karena tadi 4 hal kita sudah pahami dimensi ini. Jadi baik yang menjaga, baik yang berkunjung harus memperhatikan 4 dimensi ini sehingga kita tidak salah untuk memberikan masukan kepada orang yang sakit. Nah, itulah pembahasan kita dari bab 9 ini. Semoga bermanfaat dan mampu kita lakukan, kita praktekkan ketika ada saudara kita ataupun keluarga kita yang sedang sakit. Tugasnya yang pertama, ketika Yesus menyembuhkan yang kerasukan setan dari Matius 8 ayat 28 sampai 34, sebutkan dimensi apa sajakah yang sudah diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Sebutkan dimensi apa saja, ya. Ketika disebutkan, jelaskan. Contoh, dimensi sosialnya, karena orang yang kerasukan setan seperti ini. Yang kedua, dimensi fisiknya, contoh seperti ini. Nah, itu ya. Jadi sebutkan dimensi apa saja yang sudah diperbaiki oleh Yesus ketika menyembuhkan yang kerasukan setan. Yang kedua, ketika seseorang mengalami sakit tentu mengalami gangguan dalam 4 dimensi, yaitu fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Coba sebutkan satu contoh saja jenis sakit apa yang dapat mempengaruhi masing-masing dimensi. Contoh, dimensi fisik. Ya, dimensi fisik tadi sudah Ibu jelaskan. Apa contoh sakit di sini? Ya, dimensi fisikis, sakitnya contoh sakit apa gitu. Dimensi sosial, sakitnya sini sakit apa. Dan dimensi spiritual, sakit ini sakit apa, sehingga yang mempengaruhi gangguan dimensi yang 4 ini. Oke, apabila kurang paham silahkan Ibu dijapri. Demikian pembahasan kita. Ibu berharap anak-anak Ibu boleh melakukan apa yang sudah kita pelajari dalam bab 9 ini. Dan jangan lupa untuk berdoa. Akhir kata Ibu mengucapkan shalom dan salam sehat.